semua adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Oleh karena itu layak kita sembah Tuhan, layak kita muliakan Tuhan, layak kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Firman Tuhan adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya mau kita sama-sama membaca firman Tuhan ini supaya kita semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang bersandar di atas Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian ladang air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak tahu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti seram yang dibekam angin. Sebab itu orang fasik tidak akan. Begitu pula orang berdosa dalam perbuatan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menjadi kebinasaan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat firman ini yang disampaikan oleh Raja Daud, Raja Daud menuliskan ini sebab dia melihat tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan menyatakan jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Nah, hari ini saudaraku, saya akan berbicara dua jenis manusia. Dengan dunia ini ada dua jenis manusia. Yang pertama saudaraku, manusia atau orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang atau manusia yang hidup dalam dosa atau dikatakan orang fasik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan di orang yang mana kita, apakah di orang yang pertama atau orang yang kedua? Maka oleh karena itu mulai hari ini mari kita pastikan di mana kita, saudara. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Dikatakan di sini dalam satu firman ini, dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan adalah orang yang takut kepada Tuhan. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada di sana berbahagia. Terjemahannya aslinya ini, diberkatilah orang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang diberkati Tuhan pasti
pasti akan berbahagia. Haleluya. Maka firman Tuhan ini katakan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebab nasihat orang fasik adalah membawa kebinasaan. Nasihat orang fasik membawa kehancuran. Nasihat orang fasik membawa kebinasaan. Maka oleh karena itu, jikalau saudara, jikalau kita, jikalau saya tidak berjalan menurut orang fasik, maka saudara dikatakan akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, firman ini hari ini datang kepada kita, menegur saudara, menegur saya, mengingatkan saya agar saudara dan saya memastikan supaya kita jangan berjalan menurut orang fasik. Orang fasik ini biasanya kalau di depan enak, manis, tapi akhirnya saudaraku akan membawa jalan kehancuran yang begitu luar biasa. Maka oleh karena itu, jangan saudara mau berjalan menurut orang fasik, tapi kita mau berjalan bersama orang benar yang dipimpin dan dituntun oleh Juru Selamat kita, ya Yesus Kristus. Haleluya. Jikalau selama ini saudara seakan-akan berjalan orang fasik oleh karena tekanan ekonomi, oleh tekanan situasi, oleh karena tekanan kehidupan, mari kuasai diri. Jangan sampai mau terlanjur berjalan kepada orang fasik. Oleh karena itu hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan penjahat. Itulah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Maka ketika saudara dan saya tidak berdiri di dalam menurut orang fasik, tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dipastikan saudara adalah orang-orang yang pertama, adalah orang-orang yang mau takut kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya hari ini ketika saudara, ketika saya tidak mau bersama-sama orang ini, orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh ini, maka percayalah, hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, familimu, usahamu, pekerjaanmu akan selalu diberkati luar biasa dan melimpah-limpah daripada Tuhan. Haleluya. Itulah keuntungan orang-orang pertama ini, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan dia sadar dan berpikir, kalau saya bersama-sama orang fasik ini, pasti saya berdosa. Kalau saya bersama-sama orang berdosa ini, pasti saya akan binasa. Kalau saya berjuang bersama-sama orang pencemooh ini, pasti saya akan binasa. Orang pencemooh, firman Tuhan katakan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang-orang yang suka saudaraku mencelei yang lain. Orang pencemooh adalah orang-orang yang suka mengata-ngatai orang lain. Orang pencemooh adalah orang-orang yang benci saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, famili-famili, kakak adiknya, selalu dibenci saudara. Orang itu adalah bahagia orang-orang pencemooh. Maka orang-orang pencemooh ini sungguh-sungguh tidak akan
ditolerir oleh Tuhan, orang pencongkok ini sungguh-sungguh tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sebab mereka, saudaraku, sesungguhnya tidak akan berkenan kepada Allah. Sebab yang keluar dari mulut mereka adalah hanya fitnah. Sebab keluar dari mulut mereka adalah kedengkian. Sebab keluar dari mulut mereka adalah kebencian. Sebab keluar dari mulut mereka adalah caci maki. Dan mungkin itu bisa mendatangkan sampai dusta, saudara-saudaraku, sehingga itu tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, saudara-saudaraku, mereka itu nanti akan seperti rumput yang murah layu. Mereka itu akan seperti uang yang sebentar nampak kelihatan. Dan kalau minggu-minggu yang lalu atau bulan yang lalu, bahwa manusia itu akan diuji. Ada dari emas, ada dari perak, ada dari tembaga, ada dari besi. Maka mereka itu tahan uji. Tapi ketika mereka diuji seperti rumput, seperti kayu, seperti jerami, maka itu akan terbakar, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, bahagian mereka sebenarnya adalah neraka yang sebenarnya. Maka oleh karena itu, saudara, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, supaya kita jangan coba-coba, saudara, berdiri bersama-sama orang fasik, berjalan bersama-sama orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan puji. Ketika itu dapat kita tahan, maka ketika itu dapat kita kuasai. Pasti saudara dan pasti kita sekalian yang hadir hari ini adalah orang pertama yang takut kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu, firman Tuhan katakan, adalah merenungkan firman Tuhan siang malam, merenungkan Taurat Tuhan siang malam. Artinya dipastikan orang yang merenungkan firman Tuhan dimungkinkan, saudaraku, akan tidak jatuh kepada jalan orang fasik. Misalnya, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, satu ayat satu malam, maka setahun itu akan ada 360 malam, 360 ayat kita baca. Maka percayalah, saudara, ayat ini akan mengubah pola pikir kita. Ayat ini akan mengubah iman kita. Ayat ini akan merubah cara melangkah kita. Ayat ini akan mengubah cara bahasa kita, kata-kata kita. Maka oleh karena itu, mulai malam hari ini, agar saudara, agar saya menjadi orang yang takut kepada Tuhan, renungkan firman. Amin. 1 jam bisa kita membaca firman Tuhan, entah berapa ayat. Tapi saudara jangan berjam-jam melihat itu. Sadar atau tidak sadar, mungkin lebih banyak kita pakai waktu kita melihat TikTok daripada melihat firman Allah, firman Tuhan yang hidup, yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. TikTok itu hanyalah isapan jempol belakang, dan tidak sesungguhnya tidak ada menjanjikan apa-apa kepada kita. Mungkin sejenak saudara senang, kalaupun saudara pernah melihat TikTok, batasi waktu, cukup setengah jam saja. Selebihnya pakai untuk merenungkan firman Tuhan
Supaya apa saudaraku? Supaya kita semakin diberkati Tuhan, supaya kita semakin diberkati oleh Allah, supaya keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kita 360 ayat kita baca satu kali, sungguh luar biasa Allah melihat saudara. Gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupa ada membaca firman-Ku yang hidup. Ketika kita membaca firman itu, berarti kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya sayang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Dia adalah sahabat sejati, selalu bergumul kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan menjadi sahabat sejati kita, otomatis kita firman-Nya akan kita renungkan siang pun malam. Hingga lewat itu saudaraku, kita semakin berkenan, kita semakin kudus, kita semakin suci, dan kita semakin disenangi oleh Tuhan. Maka akan hal apa akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita bergaul, sebab dikatakan karena pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Maka ketika kita bergaul kepada orang berdosa, kepada orang fasik, kepada pencemooh, akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang daripada sorga. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bergaul dari mereka, sebab mereka itu tidak ada terpikir besar. Mereka itu tidak akan mengerti firman. Mereka itu mungkin tidak akan mengenal Tuhan. Mereka itu tidak akan mengenal kebenaran. Tapi mereka mengenal ketika mereka mendapatkan sesuatu dari dunia, mereka itu beli dengan sukacita. Suami-suami, istri, jangan bergaul dengan orang pencemooh. Sebab kenapa saudaraku? Pergaulan suami yang baik, itulah yang kita ikuti. Pergaulan suami yang baik dengan suami yang baik, tentu sekali dia akan mengasihi istrinya, dia akan menyayangi keluarganya, dia akan bekerja keras dan akan bertanggung jawab. Tapi orang suami, orang pencemooh, suami orang yang fasik ini, suami yang berdosa ini, dia tidak akan bertanggung jawab kepada istrinya, dia tidak akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan kalau istrinya tidak memberikan kesenangan hatinya, dia akan marah. Maka ada kita lihat itu di YouTube, karena istrinya tidak menerpis dia dengan makanan yang enak, istrinya ditampar, bawa belur, dia menuntut, padahal dia adalah seorang pengangguran yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Maka orang ini adalah suami yang berdiri di dalam orang fasik, suami yang berdiri bersama-sama pencemooh, suami yang berdiri dengan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan kita, jangan kita tiru. Dan kalau tidak ada kita tidak berikan kepada keluarga, maka kita jangan tuntut melebihi daripada apa yang kita berikan. Sebab kita saudaraku di sana adalah yang tidak mengenal Tuhan. Tapi yang orang yang mengenal Tuhan itu, kalau tidak ada dapat diberi, pasti dia akan berkata kepada istri, kepada keluarga,
berdoa kepada Tuhan. Suatu waktu Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tapi di sini tidak ada yang demikian. Haleluya. Di tempat kita ini adalah yang takut kepada Tuhan. Semua bertanggung jawab. Walaupun sesusah apa kita, sependerita apapun kita harus bertanggung jawab pada keluarga kita. Kita usahakan, sebab kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan kita Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia peduli bagi saudara, Dia peduli bagi saya, Dia peduli bagi kita. Dia tahu kesedihan, Dia tahu kesusahan kita. Dia akan berikan jalan bagi saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mencari usaha sulit begitu saja. Sedikit pekerjaan segitu susah. Tapi percayalah, yakinlah, tidak selamanya saudara akan menjadi susah. Suatu saat secercah titik akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk mengalami jalan keluar yang terbaik dan diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Hari ini firman ini memberikan teguran peringatan bagi saudara dan bagi saya, supaya kita, saudaraku, tidak seberjalan dengan orang fasik ini, tidak berdiri di dalam orang berdosa, tidak saudaraku tidak pencemooh. Tapi marilah kita memiliki satu kesukaan yang mulia, yang besar dan agung, adalah merenungkan firman Allah dan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini siang maupun malam, maka digambarkan saudara, saya, kita sekalian yang hadir ini, tidak peduli itu bapak, tidak peduli itu ibu, tidak peduli itu pemuda-pemudi. Firman Tuhan katakan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, semua kita tahu. Kalau saudara melihat pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan pohon yang ditanam di tanah yang besar, sungguh banyak perbedaan. Dari saudara perhatikan dari daunnya akan hijau. Saudara perhatikan yang di tanah gersang jauh dari air, daunnya akan mulai kemerah-merahan, dan besok akan menuju keguguran dan jatuh ke tanah. Itu perbedaannya. Maka perbedaan orang yang takut kepada Tuhan dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan sungguh jauh. Saudara perhatikan, orang yang takut kepada Tuhan, kata-katanya akan selalu indah. Haleluya. Bicaranya akan indah. Dia tidak sembrono, saudara-saudara, mengatakan sesuatu. Ketika dia mengatakan sesuatu itu, dia selalu berpikir, dia selalu bertanya dalam hatinya. Ketika saya katakan ini, apa kira-kira efeknya, apa kira-kira dampaknya yang membuat seseorang itu apa kecewa, apa tersinggung? Ini saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu perlu kita tanya setiap kehidupan kita. Maka itu perlunya kita merenungkan firman supaya kita diajar, saudara. Ketika ditanya dunia ini, ketika dilihat mana lebih banyak orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh daripada orang benar, pasti akan lebih banyak orang fasik, orang berbenar, orang berdosa. Nah, yang dikasih Tuhan,
Gak ditanya di gereja, mana lebih banyak orang bertobat dengan tidak bertobat. Pasti akan lebih banyak orang tidak bertobat. Maka oleh karena itu, bertobatlah mulai sekarang. Datang kepada Tuhan, serahkan hidup. Manusia memang ada kekurangan. Saya sendiri pun banyak kekurangan. Saya akui. Hamba Tuhan pun banyak kekurangan. Semua orang banyak kekurangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu malam saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan saya, pikiranku, hatiku, mulutku dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak sadar saya jatuh ke dalam. Lalu malam saya menangis kepada Tuhan. Saya mengatakan yang tidak benar. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Memang kita belum sempurna, siapapun kita belum sempurna. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan berserah. Kita akan datang kepada Tuhan, sujud dan menyembah Tuhan. Tuhan, ampunkan saya, semalam saya melakukan yang tidak benar kepadamu. Tapi saudara, bukan kita dikategorikan orang fasik. Orang benar, orang percaya itu pasti ada kekurangan. Haleluya. Dan oleh kekurangan itulah maka kita berdoa kepada Tuhan supaya kita ditolong, supaya kita dijaga, supaya kita dipelihara. Maka firman Tuhan katakan, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Jika kita tidak dikatakan Victor. Saudara tahu Victor? Ada yang tahu Victor? Bukan Victor Hara si bukan barat yang tukang nenek itu. Apa arti gunanya dunia ini? Tidak saudara. Victor itu pikiran kotor, otak kotor. Tapi kita semua tidak ada yang demikian. Haleluya. Tapi kita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Maka kita takut kalau pikiran kita kotor, otak kita kotor, selalu mencelakakan atau mencelakakan yang lain, selalu egois, selalu memenangkan diri kita saudara. Tapi saya percaya kita yang hari ini adalah memiliki teladan Tuhan yang mau selalu merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di surga, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita saudaraku. Maka ayat yang ketiga dikatakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mereka tidak akan pernah lagi, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Saudara, apa yang kita perbuat akan berhasil. Tangan-tangan kita berbuat sesuatu akan berhasil. Mulut kita akan mengatakan sesuatu akan berhasil. Sebab kenapa saudaraku? Sebab yang keluar dari mulut kita ini adalah sebab keluar kata-kata yang membangun, yang memberkati, yang mengasihi, yang menyayangi, yang memberikan damai sejahtera, sukacita saudara-saudaraku. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita berhasil melakukan sesuatu. Tentu sekali kita saudaraku harus takut kepada Tuhan. Sebab kita tahu saudaraku yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah kita sampai kita langit dan bumi dan segala isinya. Maka kita harus berbuah kepada Tuhan. Dan ketika saudara berbuah, maka
Tuhan tidak akan berkata, saudaraku, ketika pohon ara yang tidak berbuah itu, Tuhan akan katakan, besok kamu akan mati. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berkata demikian bagi kita, bahwa kita sebenarnya bukan mati secara fisik. Mungkin berkatnya akan Tuhan tutup, akan sulit berkat daripada Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita berbuah, dan buah itu mau kita berikan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya mau masuk nanti ke dalam surga itu, adalah sesungguhnya mahal. Mahal saudara-saudara yang kasih. Sedangkan saya kecetahui, kalau saya mau pergi sana lalu saya pergi ke toilet, Pak, 2.000. Harus ditagi 2.000. Masa dibayar 2.000? Kan saya sudah itu lain Pak. Lain lagi bacanya. Apalagi ke surga. Surga yang disediakan Allah Bapa kita, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Masakan kita tidak berani memberikan buah kita kepada Dia? Haleluya. Haleluya. Sebab ketika kita memberikan yang baik kepada Bapa kita di surga, pasti saudara akan Dia lihat, Dia balas. Sebab tahun 2 akan berjalan, tahun 2 akan berlaku. Sebab Tuhan Allah kita itu bukan Allah yang pasif, tapi Allah kita yang aktif, yang selalu mengupdate seluruh kehidupan kita. Kalau tahun kemarin saudara atau minggu kemarin saudara diberkati, katakan itu 1 juta. Percayalah, ketika saudara berbuat kepada Tuhan, minggu ini akan diberkati 10 juta. Haleluya. Kepada Tuhan itu mengupdate-nya berlipat-lipat ganda. Dia memberikan tidak sedikit-sedikit, tidak separuh-paruh. Kalau kita minggu yang lalu, dia sampai meluber. Tuhan berikan kepada orang yang selalu berdatang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara kita, apa segala sesuatu yang saudara dan saya miliki itu bukan karena kekuatan keperkasaan, namun semata-mata saudaraku adalah pemberian Tuhan. Dari mulai napas kehidupan, Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, sehingga kita bisa bernapas. Dan yang lain, Tuhan berikan saudara. Rasakan Tuhan tuntut dari kita, saudara yang dikasih. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini, firman ini mengajari kita semua supaya kita mau berbuat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan kita. Allah yang baik, Allah pengasih, ada Allah penyayang dari saudara dan dari saya. Menceritakan kita semua adalah tadi memiliki satu kekurangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kekurangan itu akan diubah Tuhan, akan diperbarui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan ajar kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, yang sebentar lagi mau kita peringati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi, kita akan meminta kuasa Roh Kudus supaya Dia hadir bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Sebab Dia berperan dalam hidup kita. Manusia memang lemah, saudara-saudara, tapi Roh lah yang mau menurut kepada pimpinan Roh Kudus, saudara. Ini kita saudari, saudaraku yang dikasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan kepada saya. Hamba Tuhan, saudara-saudaraku, harus lolos tes suara. Pelayan Tuhan harus lolos tes suara. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan yang tes suara itu, saudaraku, mereka itu saudara yang dikasih Tuhan. Harus katakan iya kalau iya, harus katakan tidak kalau tidak.
Sebab hamba Tuhan adalah, pelayan Tuhan adalah teladan dari umat-umat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Hamba Tuhan harus melunasi hutang. Pelayan Tuhan harus melunasi hutang. Umat Tuhan harus melunasi hutang. Sebab teladan. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada untuk kita harus hutang. Amin. Jangan kita diamkan. Sebab itu satu momok. Mungkin kita berkata, oh itu tidak apa-apa. Dunia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka nanti ketika pengadilan, tata malaikat surga itu, pasti dia tahu, dia rupa itu. Bukan. Kamu akan luas. Bukan masalah soal banyak atau kecil saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus adalah pemenang yang bisa terlebih. Tidak menjadi pecundang saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Firman ini memang sangat keras. Saudaraku dikasih. Firman ini mengingatkan. Tujuannya saudaraku bukan untuk menyiksa kita. Tujuannya saudaraku bukan untuk mempermalukan kita. Tapi buat apa saudaraku firman itu enak didengar? Air matamu akan ditampung di gerbang Allah. Enak saudaraku, ibarat retorik, tapi tidak pernah menegur kita. Dan itu saudaraku bisa membuat kita tidak masuk surga. Ketika firman itu keras, mengingatkan, menegur kita saudaraku, supaya kita berubah, lalu kita diperbaharui Tuhan, lalu kita menjadi kudus, suci, dan murni kepada Tuhan. Maka disitulah saudaraku, sesuatu yang terjadi dalam saudara bersama dan meyakinkan, memastikan bahwa saudara dan saya kita sekalian akan layak dan berkenan menerima janji Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi kita saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini, ayat selanjutnya dikatakan, bagi kita saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita lakukan ini semua berkenan kepada Tuhan, kita merenungkan ini, firman Tuhan ini saudara yang dikasih Tuhan, maka diberikan kepada kita. Kalau kita sering membaca firman itu, dikatakan mendengarkan firman Tuhan itu, maka kita dimungkinkan akan dirubah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak tertarik lagi akan hal dosa. Saudara mulai praktekkan. Kita semakin sering merenungkan firman ini, maka kita tidak akan tertarik berdosa. Kalau ada orang lagi mengajak, oh kita hal-hal pencemooh, saya tidak tahu sini, saya di sini aja, biarlah saya jauh dari Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab ketika kita jauh dari pencemooh, dari orang fasik, ada banyak perubahan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak saudara-saudara Tuhan kasih. Dari mulai kehidupan sehari-hari, orang pencemooh itu pengeluarannya sangat banyak. Kalau saya perhatikan, saya lihat raportnya, yang lainnya. Kalau kita tidak duduk di situ, banyak keuntungan. Kita mulai belajar merokok. Kalau bapak-bapak, rokok di satu saja, satu bungkus itu mungkin 42. Mau mari satu botol orang merokok. Bukan petani sinas bertanya kami, dia tadi suka merokok. Berapa rokok ini? Kata dia 29. Dia bilang berapa ini satu hari. Aku bilang sama dia, makanya kamu berada gara-gara kamu. Kamu kesal. Dan saya
saya bertanya, apa hubungannya rokok dengan perpecahan kamu? Memang tidak ada hubungan. Tapi kerugian itu. Kita hitung aja. Kalau sempat 29 kali 21 hari kali 30. Sudah berapa hitungan kita? Jadi kalau penghasilan kita tidak begitu besar, 30 kali 3 sudah 900. Penghasilan kita tidak sampai segini, tidak sampai seperti orang lain. 900 sudah satu keluarga, kurasa kalau anak 2 sudah bisa makan 1 bulan. Haleluya. Apalagi minum, saudara-saudara, minum. Pernah saya ikuti kawan saya dari Singapura, minum satu botol itu Heineken itu bukan sedikit, harganya mungkin antara 250 sampai ke atas. Nah, saudara-saudara, itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan dunia, pekerjaan orang-orang pesik. Maka karena anak Tuhan, orang-orang percaya tinggalkan itu, belajar daripada Tuhan. Kalau itu kita tinggalkan, keuntungan demi keuntungan akan Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Yang kedua, jenis orang yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, apalagi kita sudah menjadi tua, umur manusia paling 70. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, walaupun lebih daripada itu bonus, tapi walaupun bonus itu saudaraku, itu akan menjadi satu penderitaan satu-satu. Dan saya aja umur 60 menjelang 61 sudah biasa sakit. Saya ini sekarang ini kaki saya ini, lutut saya ini sudah mulai gemetar-gemetar. Kalau berdiri lama, saudara kalau duduk sebelah kanan saya ini sudah mulai mati rasa. Sembuh dan cepat sembuh. Itu pengaruh umur saudara-saudara. Makanya teman-teman katakan penderitaan yang datang bukan menyenangkan. Tapi walaupun demikian, apalagi kita orang Batak menginginkan orang tua ini kalau bisa selama-lamanya. Tapi Tuhan menjelaskan walaupun lebih daripada 70 itu, firman Tuhan katakan itu adalah penderitaan. Maka ketika kita yang selalu merenungkan firman dan cinta Tuhan, sayang Tuhan, kalau nanti Tuhan memanggil kita menghadapnya, maka kita tidak akan gentar, tidak akan takut. Sebab kita percaya surga tempat yang indah yang Tuhan berikan bagi saudara, bagi saya, sudah pasti asalkan kita setia dan taat merenungkan firman-Nya siang maupun malam. Haleluya. Maka dikatakan apalagi dua-dua, saudaraku, jika ketika burung itu terbang dari atas kita, maka sampai burung itu tidak akan bersarang buat kita. Artinya saudaraku, burung ini adalah hal-hal yang tidak baik. Ketika burung itu terbang dari atas kepala saudara, atas kepala kita, dia tidak akan bersarang kepada kita. Itu kalau kita. Sebab kenapa? Sebab ada firman Tuhan. Tapi ketika dia bersarang dalam otak seseorang itu, bahaya saudara-saudara. Maka ada orang berkata, pepatah Indonesia, orang tua binatang. Karena apa? Karena ketika burung terbang dari kepalanya, otaknya besar. Dia lihat anak orang dari seorang, padahal dia sudah berubah. Haleluya. Maka yang katakan, ketika kecil bayi, maka dikatakan akan bau apa kalau orang lain minyak telur. Benar atau tidak? Tapi ketika remaja, saudaraku, akan bau apa remaja ini? Wangi, bau wangi. Haleluya. Minyak wangi
minyak tanah. Maka dikatakan orang tua itu sudah bau tanah atas saya. Jadi ketika kita orang tua mulai kita sadar, mulai mengerti bahwa kita itu sebenarnya sudah mulai minyak tanah. Sudah lagi bau minyak wangi, lagi bau minyak telur, tapi sudah mulai minyak tanah. Artinya saudara, tinggal sedikit lagi waktu bagi saudara yang sudah orang tua, termasuk saya. Walaupun saudara mencium saya bau parfum, tapi sebenarnya sudah mulai bau minyak tanah. Kata firman Tuhan saudara. Oleh karena itu orang tua harus mulai sadar, sudah mulai berminyak tanah. Maka oleh karena itu kita berbuat kebaikan lebih baik lagi, supaya lewat itu saudaraku, hidup kita akan damai, hidup kita akan terang di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini saudaraku yang kedua dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, bukan demikian orang fasik merasa seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasa. Orang fasik itu sebenarnya menuju ke binasa. Kesombongan, keangkuhan, ketenaran menuju ke binasa. Saudara tahu, Lucifer yang dulunya di sorga dibuang. Kalau ditanya kita siapa yang pernah ke sorga, belum. Jangan nanti sudah pergi ke sorga langsung kita dibuang. Malam kali nasib saudara dan nasib saudara seperti Lucifer yang sehari-harinya ada di sorga bersama malaikat-malaikat, bersama Allah. Tapi akhirnya endingnya dia dibuang saudara-saudara yang dikasihi. Oleh karena itu saudara, sebelum kita menginjak kaki ke surga itu, mulai sekarang kita perbaiki kehidupan kita. Mulai sekarang kita dengarkan perintah Tuhan, supaya ketika saudara nanti ke sana adalah sungguh-sungguh selamanya di surga. Sekalipun Tuhan datang kali yang kedua ke tengah dunia ini, saudara dan saya berkenan masuk ke sana. Dia sudah berbatas. Hari ini, firman ini menunjukkan kita saudaraku, mengingatkan kita supaya kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Orang yang diberkati saudaraku akan memiliki damai sejahtera. Orang yang diberkati hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidupnya orang yang diberkati itu akan menjadi berkat bagi orang. Pernah di kampung kami saudaraku, memberkati di dalam kesusahan. Kalau dilihat dari sehari-harinya, keluarga ini tidak ada berkecukupan, tidak ada apa-apa. Tapi karena dia diberkati Tuhan, dia dapat bansos, dia dapat beras ini, beras itu. Akhirnya ketika dikumpulkan saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang diberkati Tuhan itu bagi keluarga itu melimpah. Maka saat itulah mereka dapat memberkati orang lain. Haleluya. Maka Tuhan kita itu ketika memberkati, walaupun saudara susah, walaupun saudara menderita, saudara akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berkata, tunggu dulu saya ada ini, ada itu, baru nanti saya berkati. Tunggu nanti ada saya itu, baru saya berkati hamba-hamba Tuhan itu. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, dia berkati sampai berkarung-karung, mungkin ada itu 10 karung lebih. Kalau ditahan-tahan dia tidak akan harus melakukan dia satu bulan. Tapi pada saat itu mereka itu mampu dan bisa memberkati orang lain. Dia bagi itu berasnya saudara-saudara.
Itu adalah suatu mujizat yang sangat luar biasa, yang begitu ajaib, saudara-saudara. Maka sebagai orang Kristen, kalau kita tidak orang Kristen yang jeli, orang Kristen yang bimbang, orang Kristen yang benar, tapi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan yang tidak dibatasi oleh apa saja pun, Dia mampu sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi setiap kehidupan orang-orang yang setia dan taat kepada-Nya. Haleluya. Bagaimana Dia menolong orang-orang berperang seperti nabi-nabinya ketika dibuang saudara-saudara. Dia tolong, Dia berikan daging, Dia berikan makanan, Dia cukupkan saudara-saudara. Sebab Tuhan itu adalah luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Maka saya katakan bagi kita semua saudara-saudara, siapapun kita, apapun keadaan kita, jangan pernah menjadi rendah hati. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam segala perkara kita. Kalau saudara sudah mengatakan bahwa Tuhan juru selamat, jangan saudara-saudaraku menjadi bimbang, sehingga dikatakan saudara menjadi pecundang. Karena apa? Karena bimbang. Ada banyak murid-murid Tuhan yang menjadi pecundang. Ketika terjadi pencobaan, ketika terjadi ujian, mereka menjadi bimbang, menjadi ragu, menjadi takut. Padahal Tuhan ada bersama-sama. Hari ini firman mengingatkan saudara dan berikan nasihat. Sungguh-sungguh kamu, saudara, kita semua mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh 100%. Jangan separuh-separuh. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan separuh-separuh bagi umat-umatnya, bagi anak-anak. Tapi sungguh-sungguh Tuhan berikan seseluruhnya. Maka dikatakan jiwanya dibunuh, hidupnya diberikan. Maka oleh karena itu juga saudara dan saya harus memberikan tubuh kita, jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah sudah sama bangkit, sama-sama hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka apa yang saudara alami, saya alami itu akan dialami Tuhan. Karena Tuhan sudah mengakui, masakan saya, saudara dibiarkan, masakan gereja Tuhan dibiarkan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Maka ketika ada saudaraku dibebankan oleh Tuhan bagi saudara dan saya tentang pembangunan rumah Tuhan, jangan khawatir. Haleluya. Jangan bimbang. Jangan berkata suami saya tidak bekerja, suami saya tidak berpenghasilan. Tapi katakan kepada Tuhan, datang sujud, masuk ke dalam kamar, memohon kepada Tuhan. Sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan, dan saya akan berkorban bagi Tuhan melalui pembangunan Tuhan, gereja Tuhan. Percayalah, Tuhan akan bukakan jalan. Apa yang tidak dapat kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, semuanya itu disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka kita jangan ukur Tuhan dengan pikiran kita belaka. Pikiran Tuhan itu adalah lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari pelangi, saudaraku. Yang penting kita percaya kepada Dia, datang kepada Dia, merenungkan firman-Nya siapa. Akui Dia dalam hidup. Ketika kita sudah mengakui 100% hidup kita dalam Tuhan, maka kita tidak bimbang. Mau mati pun, mau hidup pun kita. Kalaupun kita sakit, Tuhan jalan buka jalan kedua. Haleluya. Sesulit apa? Walaupun kita tidak ada apa-apa, akan buka Tuhan jalan, buka jalan. Itulah kelebihan sebenarnya orang-orang yang ditanam seperti pohon air itu sudah luar biasa. Tidak lain katanya, menghasilkan buah pada waktu. Maka Tuhan katakan janda itu
Firman Tuhan katakan lebih besar memberikan persembahannya daripada orang-orang yang lain. Janda itu memberikan seluruh hidupnya. Kalau diteliti sebenarnya Tuhan janda itu berikan itu sebenarnya yang satu peso itu untuk dimakan dia sama anaknya malam itu. Tapi dia berikan itu semua. Dan orang-orang yang lain berkelebihan, berkecukupan. Hanya sisa-sisanya dia berikan untuk persembahan dia. Artinya saudara malam itu, malam nantinya itu, bahwa janda itu dan anaknya tidak makan. Tapi Tuhan Maha Mulia, Maha Agung, Maha Dahsyat, tidak pernah mempermalukan umat-umatnya saudaraku. Tapi dia lihat, dia perhatikan, dia pedulikan. Lebih daripada itu, Tuhan akan berikan bagi janda-janda itu. Haleluya. Bagi ibu-ibu yang ada janda di tempat kita, jangan takut. Amin. Jangan takut. Saudara sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Seluruh Tuhan ala-ala diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar dari Tuhan. Dan orang-orang kita saudara yang Tuhan, siapa kita? Karena Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Peduli. Dia adalah Tuhan, tidak seperti Tuhan orang-orang yang lain. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu benar. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rela berkorban bagi saudara dan bangsa. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan Tuhan dan dikatakan oleh Tuhan saudaraku yang kita suka. Maka kita mau orang yang takut Tuhan itu dari hidupnya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi belajar menjadi berkat bagi orang lain. Dan selanjutnya dikatakan orang yang takut kepada Tuhan itu hidupnya berguna bagi orang lain. Orang yang takut oleh Tuhan itu adalah tahu atau tidak mau berkompromi dengan dosa. Jangan mau berkompromi dengan dosa. Apapun itu dosa. Mungkin itu enak keadaannya, tapi sesungguhnya saudara itu akan pahit ujung-ujung. Oleh karena itu, kalau sudah tahu kita itu dosa, siapapun kita, mungkin itu mendurkan, akan bisa jadi, akan batal saudara-saudara. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya di surga, di dunia ini, ketika kita berbuat dosa, akan jadi akan dulu. Apalagi nanti di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, hari ini, ketika kita saudaraku, jangan mau berkompromi dengan dosa. Sebab orang fasik itu menghalalkan segala cara, mencari kepentingan diri sendiri, dan akhirnya menuju ke binasa. Anak-anak Tuhan, terkhususnya hari ini, jangan kita coba menghalalkan segala cara. Jangan kita coba mencari kepentingan diri kita sendiri. Sebab Tuhan katakan akhirnya menuju ke binasa. Kita tidak mau menuju ke binasa, tapi kita mau menuju ke kekekalan surga yang mulia yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan supaya kita bisa menuju kekekalan itu, mari hidupmu menjadi berkat orang lain. Hidupnya berguna bagi orang lain. Hidup kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Maka kita diyakinkan akan bisa menjadi memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah pegangan kita menunggu Yesus datang kali yang kedua di tengah-tengah dunia ini untuk menjemput setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Sehingga ketika dia nanti datang bagi saudara dan bagi saya, kalau kita masih hidup, maka kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga.
Sehingga saudara Henok sampai 350 tahun dia adalah yang suka bergaul kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dia tidak sampai mati, Tuhan datang. Dia diangkat ke dalam surga. Tidak menutup demikian bagi kita semua yang hadir. Ketika saudara, ketika saya, ketika kita selalu bergaul kepada Tuhan, kalaupun nanti umur saudara sampai 100 tahun, ketika Tuhan mau datang, ketika saudara dan saya bergaul erat kepada Tuhan, bisa-bisa kita tidak mengalami kematian, bisa-bisa juga terangkat. Tapi itu semua adalah kehendak Tuhan yang terjadi untuk hal itu. Tapi yang tahu itu adalah Tuhan. Tapi ketika itu diberikan kepada kita, mari saudaraku, kita setia kepada Tuhan. Terpuji Tuhan dan mulia Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya.